Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Nada Zuhaira, NIM G 00231123 dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum anatomi sistem digestivus blok 1.3. Yang pertama adalah anatomi dinding abdomen. Jadi, dinding abdomen itu dibagi menjadi bagian anterior dan juga posterior. Itu dia, kalau yang di bagian anterior punya 7 lapis. Nah, yang pertama itu ada kulit, kemudian fascia superficialis, kemudian fascia profunda yang ada di antara otot, kemudian ada fascia transversalis, kemudian fascia extraperitoneal, kemudian peritoneum parietal. Kalau di bagian posterior itu hanya 5 lapis. Dia hanya mempunyai lapisan kulit, kemudian ekstraperitoneal, peritoneum parietal, dan juga otot-ototnya. Kemudian fascia superficialis ini dibagi lagi menjadi dua, fascia Kemper dan juga fascia scarpa. Fascia Kemper ini terdiri dari jaringan lemak atau panniculus adiposus. Kemudian kalau fascia scarpa ini dari stratum membranosum. Kemudian fascia scarpa ini pada laki-laki akan berlanjut menjadi fascia dartos, kemudian akan berlanjut ke bagian belakang dan juga scortum menjadi fascia coles, kemudian berlanjut ke regio inguinal menjadi fascia lata. Kalau di perempuan, dia akan berlanjut menjadi komponen labium majus pudenda. Kemudian selanjutnya adalah otot-otot di bagian abdomen. Dibagi menjadi bagian anterolateral dan juga posterior. Kalau di anterolateral di sini dibagi menjadi flat muscle dan vertical muscle. Kalau flat muscle ini di sini paling superficial itu ada musculus oblique externus abdominis yang berbentuk seperti V atau infromedial. Kemudian ada musculus oblique internus abdominis yang berbentuk seperti A atau supermedial. Kemudian yang paling profunda ada musculus transversus abdominis yang horizontal. Kemudian flat muscle ini akan membentuk aponeurosis yang membungkus vertical muscle. Aponeurosis ini bernama vagina muscularity abdominis. Kemudian vertical muscle di sini ada musculus rectus abdominis atau six pack. Musculus rectus abdominis ini memiliki beberapa garis yang vertikal dan juga horizontal. Untuk yang vertikal itu ada linea alba di bagian medial, kemudian yang horizontal itu ada di processus xiphoideus, di umbilicalis sama di antara dua garis itu. Kalau musculus pyramidalis itu ada di regio pelvis yang profunda. Kemudian untuk otot di bagian dorsal sini dibagi menjadi 4 lapis. Untuk lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Kemudian untuk lapisan kedua di situ ada terusan dari musculus oblique externus abdominis. Kemudian musculus erector spina. Kemudian musculus longissimus dorsi dan musculus serratus posterior inferior. Kemudian untuk lapisan ketiga ada lanjutan dari musculus obliquus internus abdominis. Kemudian musculus multifidus, kemudian musculus interspinal. Untuk lapisan keempat ada musculus quadratus lamborum di bagian sini, kemudian musculus iliopsoas, kemudian ada lanjutan dari musculus transversus abdominis. Selanjutnya adalah anatomi dari rectum anal. Yang pertama ada anatomi rectum proprium. Jadi di rectum proprium ini di sisi luarnya itu terdapat flexura sacralis dan flexura perinanalis atau flexura anorektal. Kemudian di bagian dalamnya atau di lapisan tunika mukosa terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plica transversalis. Di bagian ini atau Houston. Di bawah lipatan ini rektum mengalami dilatasi membentuk ampula rektum. Kemudian ada zona transisi dari rektum ke kanalis analis yang ditandai oleh linea anorektalis dan atau anorektalis junction.
Selanjutnya adalah kanalis analis. Kanalis analis ini dibagi menjadi 3 segmen. Ada zona kolumnaris, terdiri dari lipatan longitudinal atau kolumna rectalis analis atau morgagni yang dibentuk dari corpus cavernosum. Kemudian ada pektin analis, yaitu epithelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Zona pektin analisnya itu ada di sini. Kemudian zona kutanea itu kulit eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Kemudian ada zona hemorrhoidales, itu zona yang tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan atau hemoroid. Kemudian pada permukaan dalam itu dijumpai kolumna rectalis analis atau morgagni. Itu merupakan 5-10 lipat tunika mukosa longitudinal superior. Kemudian ada valvula anal yang merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian kaudal. Kemudian ada sinus rectalis, yaitu cekungan di antara valvula anal tadi. Kemudian di kanalis analis ini juga ada otot sphincter yang terdiri dari otot polos dan juga otot skelet. Untuk otot polosnya itu ada musculus sphincter ani internus dan musculus corrugator ani. Kalau otot skeletnya itu ada musculus sphincter ani externus sama musculus pubera rectal. Selanjutnya adalah neurovaskularisasi dari rektum anus. Yang pertama ada arteri. Di sini ada arteri rectalis superior, merupakan cabang dari arteri mesenterica superior. Kemudian ada arteri rectalis media, cabang dari arteri iliaca interna. Kemudian ada arteri rectalis inferior, yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Kemudian untuk vena, di sini ada vena rectalis superior yang nanti akan beranostomosis dengan vena rectalis media di sebelah sini dan inferior yang akan bermuara menuju ke vena porta hepatis. Kemudian pada anal-kanal ini juga terdapat drainase vena yang terletak di atas linea pectinea yang nanti akan bermuara ke vena porta. Kemudian drainase di bawah linea pectinea akan bermuara ke vena inferior. Kemudian untuk inervasinya, untuk inervasi simpatis oleh nervus plangolumbalis, kemudian untuk inervasi parasimpatis oleh nervus plangnici pelvici atau eridentas. Kemudian untuk rectum di bagian kaudal juga mendapat inervasi dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus yang disebut nervus hemorrhoidalis inferior. Selanjutnya adalah anatomi dari peritoneum. Jadi peritoneum ini tadi kan ada peritoneum parietal, itu adalah peritoneum yang melapisi dinding abdomen. Kemudian ada peritoneum visceral yang melapisi organ di abdomen. Nah, peritoneum sendiri itu adalah membran serosa yang melapisi dinding rongga abdomen dan rongga pelvis, serta meliputi visceral. Kemudian dari peritoneum visceral tadi dibagi menjadi organ retroperitoneal sama intraperitoneal. Kalau intraperitoneal itu organ yang seluruh sisinya itu dilapisi sama peritoneal. Sementara organ retroperitoneal itu hanya di bagian anteriornya saja yang dilapisi peritoneal. Untuk organ retroperitoneal itu ada singkatannya Setaker, S itu suprarenal gland, terus A itu aorta, D duodenal kecuali pars superior, kemudian P itu pankreas kecuali bagian kauda, kemudian U itu ureter, kemudian kolon, pars ascendent dan pars descendent, kemudian kidney atau ginjal, kemudian esofagus, kemudian terakhir yaitu
rectum. Kemudian untuk organ intraperitoneal itu ada seperti pankreas bagian kauda, duodenum, pars superior, kemudian kolon sigmoid, kolon transversum, ileum, jejunum. Baik, selanjutnya duplikator peritoneum. Nah, jadi di sini ada mesenterium dan juga ligamentum peritoneum. Kalau mesenterium sendiri itu adalah duplikator peritoneum yang menghubungkan organnya ke dinding abdomen. Di sini yang menghubungkan ke dinding abdomen ada kolon, intestin, sama appendix. Kalau kolon namanya itu mesokolon, kalau intestin mesenterium, kalau appendix mesoappendix. Selanjutnya ada duplikator peritoneum itu yang menghubungkan antar organ atau ke dinding abdomen. Di sini ada organ hepar sama organ gaster. Kalau hepar di sini ada hepatoduodenal yang menghubungkan hepar dengan duodenum, kemudian gastrohepatika yang menghubungkan gaster dengan hepar, kemudian ada falciformis yang menghubungkan antar lobus dari hepar, yaitu hepar lobus dextra dan sinistra. Kemudian untuk gasternya ada gastrofrenica yang menghubungkan gaster dengan diafragma, kemudian gastrosplenic yang menghubungkan gaster dengan lien, kemudian ada gastrokolika yang menghubungkan gaster dengan kolon. Selanjutnya itu omentum, yaitu duplikator peritoneum yang menghubungkan antar organ. Di sini ada dibagi menjadi dua, ada omentum majus dan minus. Omentum majus itu terdiri dari 4 ligamentum. Ada ligamentum gastrofrenica menghubungkan gaster dengan diafragma, kemudian gastrosplenica yang menghubungkan gaster dengan lien, kemudian gastrokolika yang menghubungkan gaster dengan kolon, kemudian splenorenal yang menghubungkan lien dengan renal atau ginjal. Kemudian selanjutnya ada omentum minus. Ada 2 ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenal yang menghubungkan hepar dengan duodenum, kemudian ada gastrohepatika yang menghubungkan gaster dengan hepar. Selanjutnya yaitu cavum peritoneum. Ada greater sac, lesser sac, and foramen loop. Jadi dari peritoneum tadi itu membentuk kavitas peritoneum mayor dan minor atau greater sac and lesser sac. Ini yang cavum peritoneum minor, ini yang cavum peritoneum mayor. Nah, cavum peritoneum mayor dan minor ini akan berhubungan melalui struktur bernama foramen Winslow di sini. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.